Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Materi Analisis Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Amasing, Kota Utara. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Tutupoho dengan NPM 020419111038. Adapun pokok permasalahan, saya yang pertama adalah latar belakang masalah. Keberadaannya desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di setiap desa di Indonesia diberikan alokasi dana desa atau ADD setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus. Penggunaan alokasi dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Adapun fokus penelitian, yang pertama, bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amasing, Kota Utara. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amasing, Kota Utara. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka berisi tentang yang pertama, pengertian desa dan pemerintahan desa, yang kedua, pengertian transparansi, yang ketiga, pengertian alokasi dana desa. Selanjutnya yaitu pengertian desa. Di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu desa. Desa definisi secara universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di daerah pedesaan atau rural. Bentuk sebuah desa mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang akan bertujuan untuk membedakan antara satu desa dengan desa yang lain. Adapun adanya batas-batas wilayah agar bisa membedakan nama desa dan agar mempermudah pemerintah desa dalam melakukan bimbingan kepada warga desa tentang sistem pemerintahannya. Istilah desa berasal dari bahasa India, Swadesi, yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur, yang merujuk pada kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Selanjutnya yaitu pengertian pemerintah desa. Pemerintahan desa yaitu bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggarannya ditujukan pada pedesaan, di mana pemerintah desa sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan oleh lembaga pemerintah desa. Menurut historisnya, pemerintahan desa dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan, serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang harus dimiliki desa menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang desa. Unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, adanya penduduk. Dan yang ketiga, adanya pemerintah. Yang pertama, adanya wilayah, di mana letak geografis desa, yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Yang kedua, penduduk, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Yang ketiga, pemerintah, untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah desa segala kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu definisi transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Yang kedua, menurut Cokroaminojo menjelaskan bahwa transparansi dapat diketahui oleh banyak pihak atau yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan politik dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha. Selanjutnya, adapun indikator dalam mengukur transparansi. Terdapat 3 indikator dalam mengukur transparansi pelayanan publik antara lain. Yang pertama, tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik. Yang kedua, transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, transparansi pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, adapun pengertian alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Metode penelitian terdiri dari yang pertama, tempat dan waktu penelitian, yang kedua, pendekatan penelitian, yang ketiga, situs dan informan penelitian, yang keempat, teknik pengumpulan data, yang kelima, teknik uji kredibilitas data, yang keenam, triangulasi, dan yang ketujuh, teknik analisis data. Pertama yaitu tempat penelitian. Penelitian ini bertempatkan di kantor desa Amasing Kota Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan waktu peneliti ini dalam melaksanakan penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, terhitung mulai dari tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif berdasarkan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. Selanjutnya, situs dan informan penelitian. Dalam hal ini, perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Amasing, Kota Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks peneliti, yaitu mengenai analisis transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, informan kunci atau key informant. Yang kedua, informan utama. Yang ketiga, informan tambahan. Yang pertama, informan kunci atau key informant yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, Kepala Desa Amasing Kota Utara, Bapak Agus Salim Melman Besi, dan Ketua BPD yang menjadi informasi kunci. Yang kedua, informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama adalah penelitian ini adalah aparatur pemerintahan desa. Yang ketiga, informan tambahan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data dilakukan ada 3 cara, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga observasi. Yang pertama wawancara. Wawancara di sini adalah wawancara kualitatif. Peneliti dapat melakukan face-to-face interview atau wawancara berhadap-hadapan dengan partisipan. Mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam fokus grup interview atau interview dalam kelompok tertentu yang terdiri atas 6-8 partisipan per kelompok. Yang kedua yaitu ada dokumentasi. Dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berguna dokumen publik seperti koran, laporan kantor, dokumen privat seperti buku harian, diary, surat, dan email. Informasi yang disimpan atau dokumentasikan seperti dokumen, data, soft file, dan otentik. Foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian alokasi dana desa di kantor Desa Amasing Kota Utara yang dapat digunakan sebagai alat pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi kualitatif yaitu merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi terstruktur, misalnya dengan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti. Selanjutnya, yaitu teknik uji kredibilitas data. Beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif adalah nilai subjektivitas, metode pengumpulan data dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti meluapkan hal yang dominan dalam observasi, mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif kurang kredibel akan mempengaruhi hasil penelitian. Menurut Moloeng tahun 2010, dalam Kustoro dan kawan-kawan 2017, definisi triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, juga dilakukan untuk memperkaya data. Berikut ini teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, yang ketiga triangulasi waktu. Yang pertama triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan suatu data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan hasil observasi langsung maupun dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Yang selanjutnya dari beberapa sumber tadi dikelompokkan dan dievaluasi dengan kriteria penelitian. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah pengujian data yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, yaitu triangulasi waktu. Waktu termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang digunakan dengan teknik wawancara di pagi hari akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel karena informan masih segar dan belum terlalu banyak masalah. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha untuk memaknai data yang berbeda atau gambar. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisa. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kedua, membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Selanjutnya, menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Coding di sini merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Selanjutnya, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Selanjutnya, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Yang terakhir, menginterpretasikan atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.